Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya tanda-tanda husnul khotimah dikatakan oleh para ulama dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda husnul khotimah yang bisa atau dapat diusahakan oleh seorang hamba, dan yang kedua tanda-tanda husnul khotimah yang tidak bisa diusahakan atau bahkan tidak boleh diusahakan oleh seorang hamba. Tanda-tanda husnul khotimah yang pertama yakni yang bisa diusahakan oleh seorang hamba. Yang dimaksud tanda-tanda husnul khotimah yang bisa diusahakan oleh seorang hamba adalah seluruh perbuatan yang mana dia menutup hidupnya di atas perbuatan-perbuatan baik tersebut. Tanda-tanda husnul khotimah yang bisa diusahakan oleh seorang hamba adalah seluruh perbuatan baik yang mana dia menutup hidupnya di atas perbuatan baik tersebut. Dan di antaranya adalah yang pertama, mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah barang tentu ini bisa diusahakan oleh seorang hamba dalam makna sepanjang hidupnya di sisi usianya dia menghidupkan nilai-nilai la ilaha illallah di dalam kehidupannya sehari-hari. Yakni tanda husnul khotimah yang bisa diusahakan oleh seorang hamba yang pertama adalah dia mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalilnya sahih riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah ucapan la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Di antara tanda husnul khotimah yang bisa dan mampu diusahakan oleh seorang hamba adalah dia mati di medan perang jihad fisabilillah. Ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata fi sabilillahi fahuwa syahid." Siapa yang mati di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati syahid. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang ganjaran apa atas orang-orang yang mati syahid. Beliau mengatakan, "Laisa lahu ala syuhada ilal jannah." Tidak ada ganjaran bagi orang-orang yang mati syahid kecuali surga. Maka orang yang mati syahid yakni membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu kalau dia mati di dalam keadaan seperti itu, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian di antara tanda husnul khotimah yang bisa diusahakan oleh seorang hamba adalah dia mati dalam keadaan membela harta kepemilikannya yang sah. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qutila dunna malihi fahuwa syahid."
siapa yang mati dalam rangka membela harta kepemilikannya, maka dia mati syahid. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku membunuhnya?" Yakni orang yang hendak merampas hartanya dengan cara yang zalim. Bagaimana apabila aku membunuhnya? Maka kata Rasulullah, dia berada di dalam neraka. Lalu bagaimana apabila aku yang terbunuh? Jadi hanya ada dua kemungkinan. Seseorang yang membela harta kepemilikannya yang sah, maka hanya ada dua kemungkinan. Dia menaklukkan orang yang hendak merampas hartanya secara zalim, atau dia yang tertaklukkan. Kalau dia menaklukkan alias orang tersebut misalnya sampai mati, apa kata Rasulullah? Dia berada di dalam neraka. Lalu bagaimana apabila aku mempertahankan hartaku dan dengan sebab itu aku yang mati? Maka Rasul mengatakan, engkau berada di surga. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara tanda husnul khotimah yang bisa diusahakan oleh seorang hamba, yakni dia membela harta kepemilikannya yang sah, yang hendak diambil secara zalim. Dalam lafadz yang lain, lafadz Imam Ahmad, di sana ada tambahan, man kutila dunna dinihi fahuwa syahid, wa man kutila dunna damihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela agamanya, maka dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela dirinya, maka dia mati syahid. Hadis tadi yang barusan saya bacakan dan yang sebelumnya itu merupakan satu kesatuan hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang sama, Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Di antara tanda husnul khotimah yang bisa diusahakan oleh seorang hamba yang keempat adalah dia mati dalam keadaan berjaga-jaga di daerah perbatasan, atau yang diistilahkan dengan ribat. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, ribati yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Seseorang yang berjaga di daerah perbatasan, maka atasnya lebih baik daripada dia mengerjakan puasa sunat selama 1 bulan ataupun sholat malam selama 1 bulan. Yakni 1 hari orang berjaga-jaga di daerah perbatasan, maka ganjaran pahalanya lebih banyak dibanding seseorang yang mengerjakan sholat malam sepanjang 1 bulan dan puasa selama 1 bulan. Ribat, kata para ulama semisal Imam Al-Mubarakfuri, adalah orang yang berjaga di daerah perbatasan negeri-negeri kaum muslimin, khususnya ketika terjadi peperangan. Rasul mengatakan, wa in mata jaza alaihi a'malahu allazi kana ya'maluhu. Dan apabila dia mati, maka akan terus mengalir ganjaran pahalanya sebagaimana amal yang dia kerjakan. Wa ujriya alaihi rizquhu wa amina minal fitan. Andai kata dia mati ketika menjaga perbatasan, maka akan mengalir ganjaran pahalanya. Dalam riwayat Imam Abu Daud ada tambahan yang bagus sekali, akan mengalir ganjaran amal pahalanya illa yub'itsu, sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pada hari kebangkitan. Akan terus menerus mengalir ganjaran pahalanya sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan. Wa ujriya alaihi rizquhu wa amina minal fitan, dan akan disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberikan keamanan dari fitnah. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan wa amina minal fitan. Dia akan diberikan keamanan dari al-fitan, fitnah. Sebagian di antara mereka mengatakan dia akan diberikan keamanan dari fitnah kubur. Sebagian di antara mereka mengatakan dia akan diberikan keamanan pada fitnah di hari kebangkitan. Sebagian mereka mengatakan dia akan diberikan keamanan pada fitnah di padang mahsyar. Dan Imam Nawawi mengatakan dia akan diberikan keamanan bisa jadi dari seluruh fitnah yang ada yang telah disebutkan tadi. Wa amina minal fitan, dia akan diberikan keamanan dari al-fitan, fitnah kubur, fitnah hari kebangkitan, fitnah di padang mahsyar, dan yang selainnya. Ini di antara hal yang bisa diusahakan oleh seorang hamba agar dia menutup usianya dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang lain, dan ini merupakan asas dari pembicaraan ini, yakni melakukan amal soleh, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan itu adalah akhir dari keadaan hidupnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian Rasul mengatakan, man soma yauman ibtigha wajhillah, siapa yang berpuasa karena mencari mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, khutima lahu biha dakhalal jannah, dan ketika dia mati dalam keadaan berpuasa yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Dan Rasul mengatakan, waman tasadaqa ibtigha wajhillah, dan siapa yang bersedekah, yang dia bersedekah itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, khutimalahu biha dakhalal jannah, dan ketika dia bersedekah, itulah amal terakhir yang dia lakukan di hidup dia di dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis ini memang betul menyebutkan 3 amal. Yang pertama, man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillah biha dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah amal penutup kehidupannya di muka bumi, niscaya dia masuk surga. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Man shoma yauman ibtigha wajhillah. Siapa yang berpuasa 1 hari dan dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, khutima lahu biha dakhalal jannah, dan dia menutup usianya ketika sedang berpuasa, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, man tasaddaqa ibtigha wajhillah. Siapa yang bersedekah karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala,
khutimalahu biha dakhalal jannah, dan dia mati dalam keadaan sedang melakukan amal sedekah tersebut, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Di dalam hadis ini disebutkan 3 amal. Yang pertama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang kedua berpuasa, yang ketiga bersedekah. Akan tetapi para ulama semisal Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan amal-amal ini adalah contoh dari seluruh amal-amal soleh. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan seseorang yang mati dalam keadaan mengerjakan amal soleh, walaupun bukan 3 amal yang tadi, maka dia termaksud mati dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun yang disebutkan 3, tetapi bukan merupakan pembatasan. Ini adalah tanda-tanda husnul khotimah yang pertama, yang bisa diusahakan, boleh, bahkan harus diusahakan oleh seorang muslim. Adapun tanda-tanda husnul khotimah yang kedua, yang tidak bisa diusahakan oleh seorang muslim, bahkan tidak boleh diusahakan oleh seorang muslim. Tidak bisa diusahakan oleh seorang muslim, bahkan tidak boleh diusahakan oleh seorang muslim. Betul, memang tanda yang pertama dan tanda yang kedua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang pertama bisa diusahakan oleh seorang muslim, yang kedua tidak bisa diusahakan oleh seorang muslim, bahkan tidak boleh. Apa di antaranya? Di antaranya adalah yang pertama, mati dalam keadaan pelipisnya mengeluarkan keringat. Ini tidak bisa kita usahakan, jemaah. Tidak bisa seorang hamba mengusahakan setelah dia mati atau sesaat sebelum dia mati pelipisnya mengeluarkan keringat. Sini, maaf, jidat, bukan pelipis, maaf, jidat. Tidak bisa diusahakan ini. Saya ulangi, baik yang pertama yang bisa diusahakan atau yang kedua yang tidak bisa, bahkan tidak boleh diusahakan, ini memang semuanya pemberian dari Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan atas orang hamba untuk bisa mengusahakan bagian yang pertama. Adapun bagian yang kedua, maka tidak bisa diusahakan, bahkan apabila seorang hamba mengusahakannya haram, enggak boleh. Ini betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi apa? Kita katakan jidatnya mengeluarkan keringat. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, di mana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan al-mu'minu yamutu bi arakil jabin. Seorang mukmin itu mati dalam keadaan jidatnya mengeluarkan keringat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini tidak bisa kita usahakan. Sama sekali kita tidak akan mampu dan tidak akan mungkin bisa mengusahakannya. Yang kedua, mati di hari Jumat. Ini tidak boleh kita mengusahakannya. Sengaja pengen mati di hari Jumat dengan misalnya menelan racun, menabrakkan diri ke kereta api, tidak boleh. Ini bukan tanda husnul khotimah, bahkan ini tanda su'ul khotimah. Betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mati di hari Jumat. Hari Jumat sebagaimana yang dimaklumi adalah, kalau berdasarkan pemahaman penanggalan Hijriyah, maghrib di hari Kamis malam Jumat
sampai saat-saat terakhir hari asar di hari saat-saat terakhir waktu asar di hari Jumat. Itu hari Jumat. Jadi bukan hanya malam yang menyebar mati di malam Jumat. Anda cermati tidak jemaah? Sebenarnya usaha untuk mendangkalkan akidah kaum muslimin dengan berbagai macam cara itu telah dilakukan semenjak zaman dahulu kala. Dengan cara yang macam-macam. Kalau zaman dahulu kala mungkin caranya halus, sekarang caranya lebih kasar dan brutal. Kenapa sih kalau hari Jumat atau malam Jumat itu dikesankan angker coba? Bukankah dari zaman dulu kita waktu masih kecil dikesankan bahwasanya malam Jumat, hari Jumat angker? Padahal hari Jumat, malam Jumat adalah sebaik-baik hari dalam sepekan. Tapi dikesankan angker. Setan berkeliaran. Ditambah lagi ada malam Jumat katanya kliwon. Ini kan pendangkalan keyakinan. Sehingga kaum muslimin kemudian merasa malam Jumat ini harus melakukan sesuatu yang mistis ataupun yang semisalnya. Padahal hari Jumat adalah hari yang baik, sebaik-baik hari yang kata Rasulullah, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah di hari Jumat. Pendangkalan akidah, usaha secara halus kemudian untuk merusak keyakinan kaum muslimin. Padahal orang yang mati di hari Jumat itu husnul khotimah. Kalau zaman dulu, ingat saya waktu kecil mati di hari Jumat atau malam Jumat, beredar desas-desus, bakal gentayangan dia mati di malam Jumat itu. Itu waktu saya masih kecil, betul, saya ingat sekali itu. Di kampung waktu saya masih di Sumatera. Mati di hari Jumat atau malam Jumat itu bakal gentayangan dia ruhnya itu. Padahal itu sesuatu yang bagus. Seseorang yang mati di hari Jumat, sesuatu yang bagus, dan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatil jumu'ati ila waqallahu fitnatal qabri." Apabila seorang muslim mati di hari Jumat atau di malam Jumat, maka dia akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Apabila seorang muslim mati di hari Jumat atau di malam Jumat, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia waqatallahu amina minal fitnatil qabri. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan dia, yakni apa? Perlindungan dan keamanan dari fitnah kubur. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh yang kedua, yakni yang tidak bisa diusahakan, bahkan tidak boleh diusahakan. Contoh yang ketiga, yakni mati dengan beberapa sebab. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, asyuhada'u khamsatun. Syuhada itu ada 5. Yang dimaksud syuhada di sini adalah orang-orang yang terhukumi mati syahid secara, yakni apa? Hukum, bukan secara kenyataan. Orang-orang yang terhukumi mati syahid secara hukum, dia tetap wajib dikafani, dia tetap wajib kemudian untuk dikuburkan, dimandikan apabila mampu. Adapun orang-orang yang mati syahid, syahid secara hakiki bukan secara hukmi, mati karena perperangan, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafankan. Dia langsung kemudian dikubur dengan bajunya
dan tidak dimandikan. Ini ada beda antara mati syahid yang hukum dengan mati syahid yang hakiki. Kalau mati syahid yang hakiki hanya bisa diperoleh lewat jihad fisabilillah. Kalau mati syahid yang hukmi, maka disebutkan di dalam hadis ini asyuhada khamsatun. Orang yang mati syahid ada 5. Yang pertama mat'un. Orang yang mati syahid ada 5. Yang pertama karena tertimpa penyakit taun. Yang kedua al-mabtun. Orang yang tertimpa penyakit al-mabtun. Mabtun itu rongga yang ada di bawah, rongga yang ada di dalam tubuh manusia, mulai dari dada ke bawah. Al-batn, mabtun, yakni orang yang tertimpa penyakit, yang penyakit itu ada di sekitar sini, baik itu paru-paru, jantung, limpa, lever, usus buntu. Penyakit yang ada di al-mabtun, yang ada di al-batn, perut. Kemudian yang ketiga wal gharik, orang yang mati karena tenggelam. Orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat wasahibul hadam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, baik reruntuhan bangunan ataupun reruntuhan yang lain, misalnya longsor, itu sahibul hadam, ya, longsor, yakni dia mati karena tertimpa sesuatu. Iya, bangunan, gempa, Pak. Sahibul hadam itu dia mati karena tertimpa sesuatu, bisa jadi bangunan, bisa jadi kemudian longsor, bisa jadi kemudian yakni apa, dia sedang mengendarai kendaraan, tiba-tiba ada batang pohon atau reklame yang besar jatuh menimpa diri dia. Itu sahibul hadam, yakni dia mati karena tertimpa sesuatu yang memang secara tabiat mematikan. Itu sahibul hadam. Kemudian wasyahidu fi sabilillah. Kemudian yang kelima, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang terhukumi sebagai syuhada ada 5 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-mat'un, orang yang terkena penyakit taun. Taun ini pandemi, penyakit yang menular secara cepat dan bersifat mematikan. Seluruh penyakit yang menular secara cepat dan bersifat mematikan, kata para ulama belakangan, layak disebut sebagai penyakit taun. Ya, seperti pandemi yang barusan kemarin lewat. Ya, itu taun. Walaupun taun itu sebenarnya istilah khusus atas nama satu penyakit. Ya, tapi kemudian para ulama mengatakan ada kesamaan antara penyakit taun yang pernah menjangkiti, yakni pada sekitar abad pertama, abad ke-8 Hijriah, abad pertama pernah ada. Sahabat yang terkena penyakit taun diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu wafat mati karena terkena penyakit taun. Iya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu semakin kuat azamnya untuk bukan hanya sekedar ada kekeliruan dalam pemahaman sejarah pada sebagian orang. Sebagian orang ada yang memahami bahwasanya Utsman bin Affan adalah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Itu salah. Yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengumpulkan. Ya. Kemudian naskah yang dikumpulkan Abu Bakar ini diberikan kepada Hafsah, atau diberikan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyerahkan kepada anaknya Hafsah.
Adapun Utsman bin Affan memiliki jasa menyatukan aneka ragam bacaan yang memungkinkan timbulnya konflik pada diri tubuh kaum muslimin. Itu jasa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki jasa yang sangat besar, bukan mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran itu pada masa Abu Bakar Siddiq. Utsman bin Affan menyatukan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim sehingga kaum muslimin memiliki satu bacaan yang dengan sebab itu menyedikitkan kemungkinan konflik yang mungkin terjadi karena kaum muslimin berbeda di dalam membaca Al-Quranul Karim. Makanya Utsman bin Affan secara resmi memutuskan inilah Al-Quranul Karim, Mushaf Utsmani yang terkenal. Kemudian dia gandakan menjadi 4. Satunya dia pegang, yang 4-nya dia kirim ke berbagai macam tempat. Ke Kufah 1, ke Basrah 1, ke Mesir 1, dan yang satu lagi saya lupa kemana. Mushaf Utsmani yang beberapa lembarnya masih ada di Topkapi, Turki. Mushaf Utsmani ini beberapa lembarnya masih ada di Topkapi, Turki. Museum Topkapi. Iya. Jadi Utsman bin Affan ketika menjumpai bahwasanya yakni apa? Banyak sekali sahabat-sahabat penghafal Al-Quran wafat dengan 2 sebab. Sebab pertama karena peperangan yang sangat besar, yakni perang memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab dan perang Qadisiyah. Dan yang kedua karena penyakit taun. Maka Utsman bin Affan bersegera untuk kemudian mempercepat proyek penyebaran Al-Quranul Karim. Yang kedua Al-Mat'un. Maaf, yang pertama Al-Mat'un. Yang kedua Al-Mabtun, penyakit yang menimpa rongga di dalam badan. Yang ketiga Gharik, orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat Sahibul Hadam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Dan yang kelima adalah orang yang mati karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 orang syuhada. 1, 2, 3, 4 syahid hukmi, sedangkan yang kelima syahid hakiki. 5 mereka syuhada. Kalau kita sering dengar orang-orang yang mati syahid, dia akan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Ini berlaku kepada yang syahid hakiki, bukan syahid hukmi. Dalam hadis ini disebutkan syuhada khamsatun. Yang syahid itu 5. 1, 2, 3, 4 syahid hukmi. Yang kelima hakiki, yang bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya adalah yang syahid hakiki. Nah 4 ini tidak boleh diusahakan. Tidak boleh seseorang sengaja menenggelamkan diri ke dalam lautan. Tidak boleh seseorang kemudian sengaja yakni apa? Menunggu pohon runtuh untuk menimpa dirinya. Tidak boleh seseorang kemudian apa? Memasukkan bibit penyakit yang bisa menggerogoti bagian dalam anggota tubuhnya, perutnya. Enggak boleh. Tidak boleh diusahakan. Bahkan kalau mengusahakannya hukumnya haram. Begitu juga dengan mati terbakar. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, ya, wasahibul harik syahid, dan orang yang mati terbakar maka dia mati syahid. Ini syahid hukmi, dan ini tidak boleh diusahakan. Andai kata ada seseorang yang bersengaja membakar dirinya, maka itu bukan husnul khotimah, tetapi su'ul khotimah. Ya. Dan ini hal-hal yang kemudian di antara tanda-tanda husnul khotimah yang pertama, yang bisa diusahakan oleh seorang hamba, bahkan seharusnya seorang hamba mengusahakannya,
Dan yang kedua, yang tidak bisa, bahkan tidak boleh diusahakan oleh seorang hamba. Dan telah kita sebutkan tadi beberapa di antaranya. Berapa menit lagi Isya? 2 menit lagi. Mungkin ada yang mau antum tanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya silakan Pak. Tidak, dia tidak meninggal karena disiksa Pak. Betul, Bilal bin Abi Rabah, dan dia tidak meninggal karena disiksa. Dia ketika menyebut ahad-ahad tersebut dilihat oleh Rasulullah SAW dan Rasul mendatangi Abu Bakar Siddiq. Ya. Betul. Taib. Ya, saya mengerti arah pertanyaan Bapak. Nanti kalau azan kita jeda terlebih dahulu ya, untuk azan, mendengarkan azan dan menjawabnya, kemudian kita lanjutkan menjawab pertanyaan Bapak. Begitu ya Pak ya? Taib, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya jelas bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, man kana akhiru kalamahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi konteks pembicaraan tanda husnul khotimah adalah seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini konteks pembicaraan yang sedang kita bicarakan. Lalu, apakah kalimat la ilaha illallah itu bisa diwakili dengan kalimat yang lain? Kita jeda azan dulu. Silahkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Iya. Jadi konteks pembicaraan kita sebagaimana dalam hadis tersebut, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Jelas sekali lafadznya man kana akhiru kalamahu la ilaha illallah. Kalam dalam bahasa Arab itu kalimat dalam bahasa kita, yakni susunan kata yang memiliki makna yang terpahami. Lalu bagaimana, apakah ada lafadz-lafadz lain yang mewakili kalimat la ilaha illallah? Tidak ada. Saya katakan tidak ada kata-kata lain yang bisa mewakili kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang paling bagus secara mutlak. Paling bagus secara mutlak. Kalau kalimat la ilaha illallah ini bisa diwakili dengan selain kalimat la ilaha illallah, misalnya dengan kalimat, ya sebut aja kalimat apa misalnya ya, maka batal yang namanya syahadat. Seseorang yang masuk ke dalam agama Islam yang awalnya dia tidak beragama Islam, tidak sah keislamannya kecuali dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah sah kalau seseorang yang tidak beragama Islam masuk ke dalam agama Islam dengan hanya mengucapkan kalimat ahad? Tidak sah. Loh, lalu bagaimana dengan Bilal? Sabar. Belum lagi secara kenyataan ada dua orang nabi. Sebenarnya seluruh nabi dan rasul itu memiliki sifat bicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ajak bicara. Tetapi Nabi Musa alaihi salam memiliki kekhususan. Makanya diistilahkan oleh para ulama Nabi Musa Kalimur Rahman. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tur, Bukit Sinai. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dalam Mustadrak dan yang lainnya, di dalam konteks pembicaraan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi alimni syai'an azkuruka wa at'uka. Ya Rabb, ajarkanlah aku sesuatu yang dengan sesuatu tersebut aku bisa pergunakan untuk berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, alimni syai'an azkuruka wa at'uka. Ya Rabb, ajarkanlah kepada diriku satu kalimat yang dengan kalimat itu aku bisa pergunakan untuk mengingatmu dan berzikir kepadamu.
Simak baik-baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini Nabi Musa alaihi salam ulul azmi. Para ulama tidak berbeda pendapat, nabi terbaik, walaupun kita memang dilarang untuk membeda-bedakan para nabi dan rasul secara penerimaan, keyakinan, akidah. Tetapi sama-sama diyakini bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebaik-baik para nabi dan rasul. Setelahnya Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim ulama berbeda pendapat siapa yang terbaik. Apakah Musa atau Isa? Saya tidak hendak memperpanjang pembicaraan ini. Tetapi bayangkan dari 300 lebih nabi dan rasul, Nabi Musa alaihi salam berada di minimal 5 urutan ulul azmi. Memiliki kedudukan yang tinggi Nabi Musa alaihi salam. Tapi dia Nabi Musa alaihi salam tidak mengarang-arang zikir-zikir tertentu. Dia tidak mengarang-arang zikir-zikir tertentu. Dia tidak buat-buat zikir-zikir tertentu. Malahan kemudian dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi alimni syai'an azkuruka wa at'uka." Ya Rabb, ajarkan aku sesuatu. Kalimat, yang kalimat itu bisa aku pergunakan untuk berzikir dan mengingat dirimu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qulu ibaduk yaquluna haza. Ya Rabb, seluruh hambamu mengucapkan kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah maksudnya. Yakni Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat yang khusus selain la ilaha illallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Musa, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Apa kata Nabi Musa? "Qulu ibaduk yaquluna haza." Seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini. Artinya, beri dong aku kalimat yang lain yang lebih khusus untuk diriku, karena seluruh manusia mengucapkan kalimat ini. Aku pengen satu zikir dan doa yang khusus. Begitu kan maksud Nabi Musa alaihi salam? Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Musa, "Lau anna samawati sabbi ghairi indi wal ardina sabbi ala kifati." Wahai Musa, andai kata 7 langit ditimbang selain diriku, ini menunjukkan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala fis sama. Kalau tidak begitu apa manfaatnya? Di dalam hadis ini dikatakan apabila 7 langit ditimbang selain diriku, dan hilangkan bayangan di benak Anda Allah Subhanahu wa taala dilingkupi langit. Kita tidak katakan begitu. Ya. Andai kata 7 langit ditimbang dan 7 bumi ditimbang ala kifah di dalam satu daun timbangan. Wa kalimatul la ilaha illallah alal kifah, dan kalimat la ilaha illallah ditimbang pada daun timbangan yang lain. Ma'athqalu kalimatul la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada ini semua. Syahid dari hadis ini jemaah, ketika Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, qulu ibaduk yaquluna haza." Wahai Rabb, seluruh hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Aku minta kalimat yang lain selain itu. Allah tidak kabulkan permintaan Musa, bahkan menjelaskan tentang betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Makanya di dalam hari Arafah, Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya zikir para nabi dan rasul pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir para nabi dan rasul dari awal sampai akhir di hari Arafah. La ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Tidak dengan ahad, tidak dengan yang selainnya.
Belum lagi konteks hadis ini adalah siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan Bilal bin Abi Rabbah, dia mengucapkan ahad, 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 ahad. Maka ahad di sana itu merupakan salah satu di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ahad dan sifat Al-Ahad. Tetapi dia bukan kalimat. Dan kedudukan Al-Ahad tidak bisa menggantikan la ilaha illallah. Bahkan sebagian ulama nih, ada anak-anak kita nih hafal-hafal Al-Qur'an ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wala naum, dan seterusnya. Allah adalah ini dan itu dan ini dan itu dan ini dan itu. Maka para ulama mengatakan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan penjelasan yang paling baik atas lafzul jalalah. Maka sering kita mendengar begini, di antara nama Allah adalah Al-Ahad. Tapi kita hampir nggak pernah dengar kayak gini, di antara nama Al-Ahad adalah Allah. Ahad tidak bisa menggantikan la ilaha illallah, nggak bisa. Lalu kenapa Bilal bin Abi Rabbah mengucapkan kalimat ahad? Iya, nggak masalah. Pada saat itu dia di dalam keadaan tersiksa, ditimpah batu, dia memanggil Rabbnya Azza wa Jalla. Persis seperti misalnya kita kemudian, misal kita ya, misalnya kemudian kita terkena penyakit, anggaplah sakit gigi, ya Allah. Enggak apa-apa ini kalau kayak gini, iya kan? Enggak apa-apa. Tapi kalau kita mengucapkan lagi sakit gigi nih, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, enggak apa-apa. Tapi kalimat ya Allah ketika kita lagi sakit gigi ini tidak bisa menggantikan kalimat la ilaha illallah. Yakni apakah boleh ketika kita misalnya lagi sakit gigi mengeluh dengan menyebut lafaz ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, boleh-boleh saja. Tetapi dia tidak bisa menggantikan kalimat la ilaha illallah. Begitu Pak. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang besar. Yang kata Imam Ibnul Qayyim, seorang muslim hidup di atasnya. Maaf, kata Imam Ibnul Qayyim, memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini jemaah ya. Kita bersifat tasammuh dalam masalah ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, seorang muslim hidup memulai dengannya. Karena Imam Muslim menhasankan hadis azan bayi. Dalam azan bayi ada kalimat la ilaha illallah, betul? Kata Imam Ibnul Qayyim, seorang muslim memulai hidup dengannya. Hidup dengannya dan mati dengannya. Memulai hidup dengan mendengar kalimat la ilaha illallah dalam azan. Hidup di atas kandungan makna kalimat la ilaha illallah, dan muslim itu mati di akhir ucapannya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu kata Imam Ibnul Qayyim, dan itu makna wala tamutunna illa wa antum illa muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kita cukupkan sampai di sini jemaah. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan kita, masuk kepada pembahasan baru alam kubur insyaallah taala. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.